Ibu. Assalamualaikum. Ibu, yang Ibu Dewi yang mana? Ah, Ibu, kenapa saya? Kenapa? Kenapa saya? Kenapa saya? Nanti. Ya di share guys. Dokter izin untuk hype ya, insya Allah Ibu aman. Karena ternyata di sekitarnya Ibu itu Ini di Medan guys. Dokter lagi di Medan. Jadi Ibu nggak Lagi perlu takut. ke rumah keluarganya Nggak perlu takut adanya Afrizal. ancaman atau lain-lain, nggak perlu takut. Ya, di sini dokter nggak mau ada settingan, ada gimmick, ya. Katakan apa adanya, katakan sejujur-jujurnya. Ibu nggak usah khawatir, ya. Oke, duduk di mana Ibu? Yuk, kita duduk di bawah. Yuk. Tempatnya kayak gini, Bu. Boleh. Iya. Ayo share banyak-banyak. Ya, tempatnya kayak gini aja. Nggak apa-apa, taruh di bawah aja. Iya. Taruh di bawah aja. Iya, saya diangkat ya. Ibu di atas aja kan lututnya. Ada sopenya ya. Iya. Sama ibu saya juga sana lututnya. Jadi nggak bisa duduk di bawah, harus di atas. Ibunya maaf, ibunya Ibu Dewi lah. Mikrofon nggak nyala katanya. Mikrofon itu nggak nyala katanya. Punya deh. Iya. Kan nyalanya di sini. Udah lah. Ini suara biasa ya. Air sini tuh orang asli ya. Buat ini. Oke, orang sini aku nggak Biar ngerti sama aja ibu. suara. Kalau Oke siap. waktu udah di Medan. Di Medan aja. Mana? Itunya? Oh iya, Pak. Malah butuh. Thank you. Yang punya? Bun. Ada satu lagi buat di sini. Oke. Udah jelas? Oke guys ya, kalian boleh record, boleh share karena maaf ya, dokter di sini kalau sampai kebawa emosi karena apa ya? Ini benar-benar kalian harus membuka mata kalian. Mau sampai kapan ya? Uang masyarakat Indonesia, terutama uang di sini mayoritas muslim ya. Muslim itu bisa disalahgunakan gitu. Maksudnya bisa diperas semudah itu. Ya, dokter sarankan ayo dong. Itu loh blacklist owner-owner skincare yang zolim. Ya, masih banyak kok owner-owner skincare yang amanah. Ya, yang nggak zolim ke orang, yang nggak zolim ke masyarakat kecil. Gitu, ya. Oke, Riko, kamu pindah ke situ. Ibu silakan duduk. Ya, enggak. Jadi di sini dokter kenalin, ibu ini adalah Ibu Dewi. Ibu nggak apa-apa ya. Di sini ibu tidak perlu takut karena insya Allah pasti jagain. Tapi dokter janji di depan semua masyarakat Indonesia, di depan para followernya dokter, insya Allah ibu akan aman. Tidak akan ada orang yang bisa menekan ibu. Ya, ini. Jadi di sini posisinya ibu adalah suami dari Bapak Afrizal. Iya, ya, istri dari Bapak Afrizal. Bapak Afrizal ini siapa ibu? Beliau apanya DRL? Dulu pernah bekerja sama DRL sebagai Ada mic-nya lagi? Ada mic-nya lagi? Ada mic-nya lagi biar ibunya jelas. Cepat. Biar ibunya jelas. Berhenti semua kebohongan-kebohongan dilakukan oleh DRL. Misi ya ibu ya. Sini saya taruh ini ya bu ya. Misi. Nyambung lagi azan juga. Oke, gimana ibu? Silakan ibu cerita. Jadi Bang Afrizal ini, dokter manggil apa abang aja ya? Ya. Soalnya kan beliau lebih senior ya. Jadi abang Afrizal ini adalah apa ibu? suami. Suami, Ya. suami dari Bu Dewi. Ya, Pernah bekerja tidak dengan DRL? pernah Pernah. Berapa tahun ibu? dari tahun 2000, kalau nggak salah 2020 sampai 2022. Jadi 2 tahun ya guys, 2020 sampai 2022. Oke. Terus bagaimana ibu? Bagaimana kok bisa kemarin itu dokter, jujur dokter shock banget. Lihat dokter nggak pernah ketemu. Ya betul ya. Iya. Apakah ibu pernah ketemu dengan saya sebelumnya? Nggak pernah ya. Oke. Jadi dokter guys kaget pada saat itu dokter dikirim oleh adiknya David. Jadi dokter kenal dengan David ya. Iya. Dokter dikirim link Igoy oleh David. Dan dokter bingung pada saat itu dokter lagi live gitu.
lagi live tiba-tiba dapat kiriman itu, terus Lutfi bingung, ini bapak siapa gitu. Lalu Koh David cerita, dok ini namanya Afrizal, ajudan dari mantan ajudan dari DRL. Gitu. Nah sekarang dokter mohon dengan sangat ibu bisa menceritakan bagaimana bapak itu bisa dijemput dan dibawa ke Palembang, seperti apa? Hari Sabtu kemarin, Sabtu minggu lalu nah ya? Sabtu minggu lalu seperti biasa bapak kerja, biasa jam 12 siang pulang makan. Terus Pas makan tiba-tiba ada 2 orang datang, saya kira orang mau pesan kue. jadi ibu ini jualan kue ya guys, ibu ini jualan kue sama apa, lontong sayur apa ya? Ya, jualan kue. Jualan kue ya, oke terus? Tiba-tiba ada 2 orang datang, salaman, nanya Bapak Afrizal gitu. Saya kira kenal kan, jadi saya lihat dia aja dari dalam. Lama-lama kok ditanya, Bapak ada masalah dengan orang. Suami saya bilang, nggak pernah, saya biasa tiap pagi jualan kue, siang kerja, pulang seperti biasa istirahat di rumah, itu aja. Nggak lama kemudian ada 5 atau 6 orang turun dari mobil. 5 atau 6 orang Iya. turun dari mobil. Iya. Ya, terus? Terus mendekati suami saya lah, menginterogasi. Tapi entah apa yang terus diomongkan. Terus Bapak punya masalah dengan Dokter Richard, kata suami saya. Nggak ada. Kalau begitu kita cocokkan keterangan Bapak dengan keterangan beliau di sana, kata Stop, Mas sampai Retno. di sini. Guys, Doti mau tanya ya, apakah ibu pernah menerima surat panggilan untuk diinterview? Nggak ada. Tidak pernah. Bapak Kapolres Palembang. Nanti Doti akan main juga ya ke Kapolres Palembang. Guys, ini sebarkan ya. Jadi ini agak janggal. Bagaimana bisa orang tiba-tiba datang, ini mereka mengakunya dari Polres Palembang. Iya. Mengakunya dari Polres Palembang. Tiba-tiba datang, menginterogasi, terus silakan ibu dilanjutkan. Udah gitu, terus suami saya dibawa. Langsung dibawa saat itu Iya, juga. suruh ikut. Suratnya semua lengkap. Pertamanya belum dikasih, terus saya tanya, Pak, suami saya mau dibawa kemana? Betul. Saya kan nggak tahu bapak-bapak siapa. Iya. Makanya saya bilang kalau gitu foto dulu lah Pak sebagai barang bukti untuk jaminan keamanan suami saya ini dibawa oleh siapa. Betul. Baru bapak-bapak polisi itu ikut foto terus mengasihkan suratnya. Oke, jadi di sini guys, ini ada yang lucu lagi. Bagaimana orang bisa dibawa tanpa adanya surat sebelumnya? Nggak ada ditunjukin surat. Pak Haryo, Bapak Kapolres Palembang, Pak. Nanti saya akan ke Palembang ya. Saya akan menemui. Saya ingin ada waktu Bapak Kapolres bisa menemui kami. Ya, karena Bapak adalah Bapak Kapolres Palembang yang seharusnya mengayomi, Pak. Ya, jadi Doktif yakin Bapak tidak tahu menahu soal ini. Dan tidak mungkin Doktif harus viralkan sebesar ini ke seluruh masyarakat Indonesia bagaimana oknum-oknum di Polres Palembang bisa melakukan tindakan seperti ini. Ini sudah sangat janggal sekali, Pak. Ya, oke. Terus berarti surat baru dikasih. Iya. Berarti sebelumnya tidak pernah ada surat apapun. Enggak. Oke. Itulah baru tahu. Dan satu hal yang saya tanya, apakah ada foto? Mana foto yang itu? Hans. Mana? Ada satu hal lagi, mana? Yang aku tunjukkan. Chat itu. Orang itu. Iya, anak buah. Mana kok? Lama kali Riko ini bukain. Mana cepetan? Ayo. Foto itu. Ini ya. Iya. Betul orang ini ya? Iya. Betul orang ini. Ya, waktu itu kan. Penangkapan itu ya? Waktu Pada saat penangkapan ibu melihat ini di mana? Dia ada di mana? saya sudah suami saya dimasukkan dalam mobil, suami saya manggil saya, Ya, katanya, Ibu terus? kesini. Ya. Saya dekati, terus lihat siapa yang ada di dalam, kata suami Betul. saya. Terus? Saya lihat rupanya ada Kohan sini di dalam. Ada Kohans ya, lihat ya. Yang saya ingin tanyakan ke oknum Polres Palembang, sejak kapan ada orang sipil Kohans ya bisa ikut bersama dengan satu mobil, ya satu mobil, naikin. Oke, bagaimana orang ini bisa bersama-sama satu mobil dengan Bapak Afrizal dan bapak kepolisian tersebut? Bagaimana? Apakah itu sesuai dengan prosedur yang ada di Polres Palembang? Guys, tolong share ya, tolong viralkan ini. Pak Listio Prabowo, Pak, ini ada oknum loh, Pak. Masa Bapak masih tutup mata? Jangan ya Pak ya, jelas banget ini Pak. Bapak Kapolda Sumatera Utara,
Ya, Bapak Kapolda Sumatera Utara. Pak, orang ini ya Pak ya. Orang ini ikut dalam proses pembawaan, saya nggak mau penangkapan. Karena saya tidak tahu itu prosesnya seperti apa. Saya nggak mau bilang itu penangkapan ya. Proses di mana Bapak Afriza dibawa ke Palembang. Dia ikut dalam satu mobil. Ini orang sipil Pak. Bagaimana orang sipil ini bisa ikut bersama dengan Bapak polisi? Ada foto Bapak polisinya yang kemarin bawa. Langsung aja, karena itu fakta. Ibu nggak perlu takut. Saya akan belain. Mati. Di zoom. Oh, mati-mati sendiri ya kalau nggak ini ya. Cepet banget ya. Oke, apakah betul ini? Apakah betul ini, Bu? Iya. Iya ya. Iya. Ya. Siapa ya Pak ini? Pak Kapolres Palembang, Bapak Haryo. Pak Haryo, ini orang yang membawa Pak Afrizal ya. Gitu. Ini dokter bingung. Ini Bapak yang seharusnya ada surat dulu, panggilan dulu, pertama, kedua. Ini Ibu sama sekali nggak pernah dapat surat itu ya? Bu. Ya, oke. Mungkin nanti akan ada penjelasan dari Polres Palembang. Karena dokter juga akan mengunjungi. Saya dokter benar-benar penasaran. Ini ada apa sebenarnya? Ya. Terus selanjutnya bagaimana Ibu? Selanjutnya Bapak dibawa. Iya. Jadi suratnya ditinggalkan atau Ibu hanya ditunjukkan? Permisi ya Ibu ya. Oke. Nah, di sini ada 8 diperintahkan kepada ada 8 petugas. Ya. Tidak ada keterangan di sini Hans Pranata. Bagaimana kamu seorang Hans Pranata bisa ikut satu mobil? Ada apa kamu? Ngapain kamu ikut-ikut dalam satu mobil itu? Ya. Oke. Ada apa? Jadi ini emang ada surat perintahnya guys ya. Ini ada surat perintahnya. Oke. Langsung aja kita buka-bukaan aja di sini. No viral, no justice. Ya. Oke. Di sini. Oke, di sini dan terus langsung Bapak dibawa. Nah, terus bagaimana Bapak bisa menghubungi Ibu pada saat Bapak di Palembang itu seperti apa ceritanya? Selanjutnya bagaimana Ibu? Ada Bapak polisi yang memberitahu kalau sudah Sampai. Bapak sudah sampai di Palembang, makanya saya segera hubungi keluarga di sana karena Bapak Afrizal kan memang orang Palembang. Oh, Bapak Afrizal sendiri orang Palembang. Iya. Oke, terus Itulah keluarganya yang mengunjungi melihat. mengunjungi keluarganya. Nah, sekarang nih ceritanya bagaimana Pak Afrizal ini bisa bicara bahwa disuruh doktif, Itu pernah dengar cerita nggak dari keluarganya Pak Afrizal? Karena demi Allah Doti bilang ya, Doti nggak pernah kenal dengan Ibu, betul ya? Ya. Bapak Doti juga nggak pernah menemui Pak Afrizal ya? Enggak. Pak Afrizal pernah cerita soal doktif nggak? Enggak pernah. Nggak pernah Enggak kenal sama dan sekali. enggak tahu siapa. Nah ya, nggak kenal dan tidak tahu. Fix ya, jelas ya. Terus yang lucunya lagi guys, bagaimana muka Bapak Afrizal bukannya di blur, tapi suaranya orang yang menanyakan di blur. Dugaannya Dokti suara itu adalah suara dari Hans Pranata. Dokti pengen tanya, apa kamu bisa memvideokan orang seperti itu? Kamu mempermalukan Bapak Afrizal. Hah? Sementara apa? Sementara itu adalah cerita yang belum tentu dan belum diputuskan di pengadilan. Untuk apa kamu lakukan itu? Apa niat kamu sebenarnya? Dan itu dugaannya adalah asisten dari DRL. Yang namanya asisten guys, nggak mungkin kerja sendiri. Ya, pasti disuruh sama atasannya. Dan yang mengupload pertama kali adalah akun atas nama Richard Lee. Yang Dokter Feran, kalian masih mau beli produk dari orang seperti itu? Di sini ibu ini muslimah. Ya. Bagaimana asistennya sendiri bisa ditumbalkan? Untuk apa? Untuk engagement, Richard. Dokter tanya. Untuk apa? Kamu begitu ingin menjatuhkan Dokter. Semakin Dokter bongkar kebusukan kalian. Dokter kesini, kemarin Dokter di Indonesian Fashion Week, Dokter kesini. Supaya masyarakat Indonesia bisa lihat. Dengan mata kepala sendiri. Ibu, Dokter di sini tidak ada settingan ya. Jadi, apakah Dokter pernah menyuruh Ibu bicara bla bla bla? Pernah? Enggak sama Ya sekali. Ibu ya? Enggak. Tuh. Jadi buat kalian nanti ya, kalau dan ternyata ini rencananya Allah sungguh luar biasa ya guys. Ternyata
ibu ini tidak menyadari bahwa di sekitar rumahnya ibu itu ada teman-temannya dokter sendiri. Jadi pada saat tadi dokter kesini, ternyata dokter itu apa istilahnya, kita tuh punya perkumpulan lah ya, perkumpulan, dan itu perkumpulannya ternyata adalah salah satu anggotanya itu di dekat rumahnya ibu ini. Begitu cantik takdirnya Allah. Jadi di sini dokter bilang ibu tidak perlu takut karena ternyata keluarganya ibu tadi di sekitarnya ibu sendiri, keluarganya dokter itu ada di sekitarnya ibu sendiri. Ya, jadi ibu nggak usah takut. Tapi di sini dokter mohon maaf ya ibu, dokter pengen ini tidak terbuka dengan sejelas-jelasnya, ya. Jadi dokter mohon, ini adzan dulu ya guys ya, kita stop dulu adzan, gitu. Bentar ya, adzan ya guys, kita dengerin adzan dulu. Sabar ya, nanti kita ke Palembang, karena saya akan bongkar semuanya. Saya akan bongkar semua. Ini udah keterlaluan, udah sangat keterlaluan. Berarti sudah berapa lama pindah ke sini? Semenjak berhenti itu langsung kami pindah ke sini. Karena awalnya memang di sini. Kayak ibu pernah kirim juga ya, apa pesan ke ada. Enaknya deket banget sama masjid, jadi suaranya kencang banget. Di belakang masjid. Aku tenang aja kok, kita udah ingin kita bantu. Berarti ibu baru nggak pernah kenal sama Farhan sebelumnya? Enggak, cuman dengar dari apa Bu, ini ada kawan Kohan. Bapak sering dulu waktu kerja Cerita. sering cerita, kan ada kadang-kadang ada foto dia kirimnya. Luar biasa. Masih telusuri ini. Bagi ini. Bagi bagaimana bisa ada orang sipil masuk ke situ? Itu udah jelas salah, nggak boleh. Kan dia cari orang di dalam situ. Udah nggak benar, udah jelas nggak benar ini. Kita usah tuntas. Nggak perlu takut. Ada kebenaran tuh pasti menang. Nggak akan. Udah, nggak perlu takut. Oke. Udah ya? Ya guys ya, kita lanjutin tadi. Jadi berarti ibu nggak pernah lagi kontak sama bapak? Enggak. Nggak pernah kontak lagi sama bapak ya, Sabtu kemarin. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin nanti ke bapak langsung. Di sini pasti nanti akan sampai juga ke bapak ya. Apa yang ingin ibu sampaikan di sini? Saya ingin sampaikan supaya suami saya mengakui kebenaran aja, jangan ada yang ditutup-tutupi.
Kalau memang dia nggak melakukan yang katanya disuruh dokter itu, jelaskan aja sejujurnya, jangan dibohongi lagi. Dan di sini dokter mohon maaf, dokter izin ya Bu. Dokter itu paling tidak mau dari awal. Dokter pada saat dokter tahu, dokter bilang begini, dokter mau melaporkan Bapak ya, tapi kejadian ini terpaksa, tapi bukan untuk menzalimi ya. Dokter janji ya, demi Allah dokter tidak akan menzalimi Bapak ya. Dokter harus melaporkan agar ini terang benderang guys ya, harus melaporkan ya. Dokter minta seperti tadi kata-kata ibu ya, dokter benar-benar dokter mendapatkan informasi itu tidak ada hubungannya dengan Bapak ya. Jadi dokter akan melaporkan bukan untuk menzalimi, sama sekali tidak. Jadi kalau misalnya nanti ada laporan ke Bapak, sebelumnya dokter mohon maaf ya. Dokter biar jelas betul. Jelas ya. Siapa Berarti yang ibu nggak keberatan ya? Ya nggak apa-apa dok, untuk kebenaran nggak apa-apa dok. Jadi ibu ikhlas ya saya laporin Bapak Iya. ya. Iya. Jadi nanti dokter akan laporkan Bapak dengan tapi kalau misalnya Bapak mengakui apa adanya, dokter harapkan begini, Bapak akui apa adanya aja. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bapak nggak perlu takut ya, nggak perlu takut ada tekanan. Di sekitarnya ibu sekarang ini, insya Allah sudah dijaga oleh Allah, oleh tetangga-tetangga yang sayang. Banyak yang sayang sama Ibu Dewi ya, gak usah takut udah. Jadi nanti insya Allah juga ibu bisa ketemu sama suaminya, dan dokter akan terus meminta keadilan ya. Dokter insya Allah hari Senin akan melaporkan, begitu juga dengan akun ya. Dokter ingatkan ya untuk saudara Richard, Anda khususnya atasan dari Hans, Anda harus mempertanggungjawabkan akun Anda harus mempertanggungjawabkan semua yang Anda lakukan, termasuk dugaan memfitnah dokter ya. Jadi jangan pernah korbankan orang kecil. Jangan, dokter bukan menghina orang kecil enggak ya, dalam bukan. Tapi jangan korbankan orang-orang yang merasa mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak, mereka punya. No viral, no justice. Yuk guys, kita viralkan ini. Yuk, Dandi ya, siap ya, kamu viralin semuanya ya. Riko, Mas Bobi, semuanya viralin ya. Karena dia harus, ibu ini harus mendapatkan keadilan, seadil-adilnya ya. Lakukan proses sesuai dengan aturan Indonesia, bukan aturan orang yang berduit ya. Gak ada itu namanya. Ada dokter yang dengar, dok itu DRL itu ada backingannya di Palembang. Siapa backingan kamu DRL? Dokter mau tanya, sebutin dengan jelas siapa backingan kamu, sehingga bisa terjadi seperti ini. Bagaimana bisa asisten kamu, dugaannya Hans Pranata yang disebutkan tadi, bisa ikut satu mobil dengan para polisi ini? Apa hak dia? Itu yang harus diviralkan guys ya. Oke, yuk kita doain bareng-bareng ibunya kuat. Ibu ya, maaf ya ibu ya kalau menantunya nanti, tapi insya Allah kalau beliau memang mengakui semuanya, menjelaskan apa adanya, insya Allah beliau akan tidak kenapa-napa ya. Karena dokter yakin mungkin beliau dalam tekanan ya. Dokter yakin beliau ketakutan, bahkan ahli ekspresi pun bercerita bahwa Bang Afrizal ini dalam posisi tertekan. Bagaimana bisa Bang Afrizal diperlihatkan wajahnya sementara belum tentu bersalah, itu mempermalukan orang. Dan dokter Feren kalian masih mau follow orang yang hatinya sehitam itu. Kok bisa? Dan kalian masih bisa membeli produk dari mereka itu. Kok bisa? Kalian itu, ibu ini muslim loh. Kalian nggak sayang kah sesama muslim? Itu difitnah sebegitu kejinya. Sekarang saatnya dia harus menuai apa yang sudah dia lakukan bertahun-tahun guys. Dan yang dokter tanyakan ke DRL, bagaimana jika mungkin ya dokter lihat kamu begitu takutnya dengan seorang Kartika Putri. Kenapa? Kenapa kamu begitu takutnya dengan seorang Kartika Putri? Kartika Putri orang Palembang juga kan? Ya, bagaimana nanti jika teman-temannya Kartika Putri akan mendukung Kartika Putri untuk melaporkan kamu kembali? Ibu, di sini dia begitu takut dengan seorang Kartika Putri. Kenapa? Ibu pernah dengar Kartika Putri? Ya. Jadi begitu pintarnya DRL itu memutar balikan cerita sampai masyarakat Indonesia itu begitu banyak yang benci dengan seorang Kartika Putri. Dan di sini dokter akan membongkar semuanya.
dengan bantuan ibu juga. Ya, pokoknya ibu harus kuat. Nanti kita tunjukkan ke masyarakat Indonesia seperti apa orang ini aslinya. Gitu, ya. Oke ya guys ya. Kita bisa off ya. Nanti insya Allah kalau misalnya nanti ibunya jadi ke Palembang, kita nanti bakalan live juga. Ya, tapi Doktif ingin ini jadi perhatian dari Bapak Kapolres Pak Haryo. Pak Haryo, Pak Haryo, Pak Haryo, Bapak Kapolres Palembang. Pak, tolong diselidikin oknumnya Pak. Masa sih harus sampai ke Propam Pak? Enggak kan Pak ya? Jangan deh, apalagi ke Pak Listio nanti laporannya. Jangan ya. Ada yang minta backingan. Pak Ferdi Sambo aja akhirnya kena. Siapalah backingan seorang Richard? Kalau ada backingannya, Doktif tanya, bukan nuduh ya. Ada nggak sih backingannya seorang DRL? Ya, Doktif nanya. Jadi di sini quality apa kalau si Pak Anus tuh bilang equality in the law apa? Equality before the law. Ya, equality before the law. Apa sih itu bahasanya itu? Keadilan tuh sama, ya bukan cuma buat orang yang berduit doang, enggak. Ya, no viral, no justice. Insya Allah Doktif, meskipun Bapak sudah begitu, tapi yakin Bapak itu ada dalam tekanan. Kalian dengerin sendiri ya, Doktif nggak kenal. Doktif baru kali ini ke Medan, Ibu. Doktif baru kali ini ke Medan. Nanti Doktif pengen coba kuenya. Ya, kuenya bikin sendiri. Nah, boleh deh, bikin sendiri ya. Usahanya tetap jalan ya. Jangan ini ya, jangan putus asa ya. Bisa ya? Iya. Bisa. Ibu anaknya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Bapak kerjanya apa Ibu? Cuma tukang kebun aja. Oh, kebun. Apa namanya, nanam tanaman buat taman kayak itu. Oh, bikin taman-taman gitu ya? Oke. Ya udah, tapi Ibu kuat. Nanti insya Allah kita ke Palembang. Kita usut tuntas ya. Oke ya guys ya. Terus ikutin follow akunnya Doktif, Dokter Detektif, follow akunnya Dokter Detektif Hero. Kalian sudah record ya, ini kisah nyata, asli, nggak ada gimmick kan. Doktif datang nggak dipotong, apa adanya. Kalian bisa melihat. Tetap sarannya Doktif, lakukan blacklist terhadap produk dari mereka. Mereka nggak akan berhenti guys, ngebodohin kalian, nggak akan pernah berhenti. Karena mereka bilang masyarakat Indonesia tuh gampang kasihan dengan menggunakan agama. Agama dipermainkan ya. Untuk DRL, lihat ya. Doktif akan kejar kamu sampai ke ujung semut sekalipun ya. Lihat, apalagi kamu gak ada takutnya Doktif. Hadepin sini. Kalau ketemu sama Doktif, hadepin sini. Kapan ini Pak P21-nya Pak PMJ? Belum lagi laporan yang lain. Kamu akan menghadapi lagi laporan yang soal ini. Siap-siap ya. Akun kamu akan disita oleh oleh kepolisian. Oleh lah ya. Oke, sama siapa? Oh, Ko David. Ko David, thank you, Ko David. Hai Ko David, Ko David tadi dengerin ya. Kok bisa seorang Hans bisa ikut di dalam mobil orang sipil mobil ke polisi ini? Kok bisa Ko David? Emang ada backingannya nggak Ko David DRL itu? Ada backingannya nggak kok? Kalau ada backingannya nanti kasih tahu ya, bisikin Doktif ya. Nanti biar diusut juga backingannya siapa. Doktif ingetin nggak ada di sini yang namanya Jenderal bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang Kejora, nggak ada. Ya. Nggak ada di sini bintang-bintang yang ngebackingin orang yang salah. Kalau salah-salah aja. Doktif bakalan bongkar lebih ganas lagi. Ya, jangan. Udah, ingat ya backingan Doktif Allah. Nggak ada takut-takutnya. Ya, oke. Ko David, thank you ya. Makasih. Doktif harap juga Ko David nggak ikut-ikutan dalam hal ini. Karena Ko David tahu kan karakternya gimana tuh kakak satu itu ya. Oke. Jadi, kita pamit ya guys ya. Kita pamit. Dukung Doktif terus. Ingat jangan FOMO. Jangan FOMO. Jangan beli lagi blacklist semua itu skincare dari orang-orang yang overclaim, termasuk Gimana? Sekali lagi? Lebih agak lagi? bercanda ya Bu ya, bercanda ya kita mah ya gitu udah gak usah setelah terus yang Raja Flexing, Ratu Flexing udah gak usah guys, masih banyak owner-owner yang bener ya. Dan Doktif tekankan, kalau Doktif nggak benar, nggak mungkin Doktif berani ke sini guys, nggak akan mungkin. Ini Doktif ke sini loh, ke Medan. Semalam Doktif itu pulang dari Indonesian Fashion Week jam berapa? Jam 11. Sekarang udah ada di Medan. Ya, terus habis ini kita mau ke klinik yang katanya mau ngeludahin Doktif. Di mana itu? Di seberang ya, dekat juga ya? Iya, di seberang. Orang Medan katanya mau, Ibu nggak mau ngeludahin Doktif kan? Enggak ya, enggak tuh, enggak ya, dengerin loh, enggak lo ya, enggak ada. Mas Bobby, enggak ya Mas Bobby ya, tadi dengerin ya orang-orang tadi ya. Adanya kita jumpa fans ya.
Gitu. Bilang dokter cantik. Makasih, jangan Dandi ya, jangan Iya, gitu. cantik, Oh iya makasih, oke. Ya, Bu. Cantik. Makasih, ya Allah. Hidungnya mancung kan. Iya, makasih. Wah, makasih. Insya Allah tabarakallah. Iya, makasih. Baru tahu sekali ini. Apa Dok? Ya, Baru tahu sekali nih. tuh dengerin tuh ibunya, baru tahu sekali ini ya. Tuh. Biasanya ini sama ibu, sama topeng kacamata. Aslinya lebih cantik. Makasih ya Allah, masya Allah tabarakallah. Dari samping emang.